Baik, sekarang sudah ada. Nanti tolong dibantu Bu Marani. Siap, Pak. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Ini kita bisa bertemu di beberapa daerah yang hadir di sini dari lintas ya, dari ujung timur sampai di ujung barat ya, ada semua ini kayaknya ada. Bapak Ibu, langsung saja kita mulai terkait dengan adanya SKP yang baru. Nah, ini cukup luar biasa Bapak Ibu ya. Saya sampai hari ini ada yang sebenarnya sudah selesai aplikasi, nggak jalan gitu ya. Lagi saya cari dari tadi pagi, kok nggak mau jalan. Ini sudah saya buat yang ngikutin yang apa namanya Permenpan yang nomor 8 ya untuk yang guru. Kalau yang sekolah kemarin belum, karena memang masih banyak ya, terlalu banyak di kepala sekolah itu karena aturannya belum diundangkan, jadi kesulitan saya untuk apa namanya membuat itu, sehingga nanti untuk menyinkronkan antara tugas kepala sekolah dan guru itu agak sulit. Sementara tugas guru, Bapak Ibu mungkin perkenalkan dulu, nama saya Karjono, mungkin barangkali ada yang belum kenal barangkali ya. Kalau yang sudah sering nonton YouTube mungkin sudah ada yang kenal ya. Tapi mungkin juga ada yang belum kenal barangkali tapi mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya nanti bisa ya, mungkin kita saling berbagi saja Bapak Ibu terkait dengan kegiatan hari ini. Yang utamanya Bapak Ibu kita sama-sama belajar ya, bukan berarti saya merasa lebih bisa, juga tidak. Karena kebetulan saya membuat aplikasi. Kebetulan awalnya sih kalau SKP yang lama memang saya termasuk salah satu narasumber di kementerian Bapak ya. Cuman begitu yang sekarang ini sudah saya upayakan untuk minta bisa segera diundangkan lah yang barunya gitu. Sampai hari ini belum. Sehingga sudah diprediksi Bapak Ibu antara wilayah satu dengan wilayah yang lain nanti itu SKP-nya menjadi berbeda. Yang sudah dipastikan bahwa SKP tahun 2021 ini terbagi menjadi 2. Nah, ini yang menjadi perbedaannya Bapak Ibu ya. Perbedaan yang pertama dengan yang tahun sebelumnya dengan yang sekarang. Kalau sekarang sudah dipastikan sesuai dengan yang 2021 ini ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan SKP ini kita sudah ada aturan Bapak Ibu yang mungkin kalau di grup sudah dibaca ya. Kalau ketentuan bahwa tahun ini harus menggunakan 2 aturan itu adalah SE nomor 3 tahun 2021, itu SE dari Menpan RB ya Bapak Ibu. Nah, di sini ketentuannya sudah jelas Bapak Ibu, ketentuan tentang SE itu. Nah, aplikasi yang saya buat Bapak Ibu ini sebenarnya 6 bulan pertama menggunakan PP 46, kemudian 6 bulan yang kedua kita menggunakan PP 30, tapi saya menyediakan di aplikasi saya buat 2 Bapak Ibu. Ini karena saya kemarin sudah coba. Jadi yang 6 bulan Juli Desember itu ada yang masih mempersiapkan untuk yang menggunakan yang lama dan yang barunya. Hanya saja permasalahannya sampai pagi tadi, sampai hari ini tadi barusan saya buka ini dari Bapak, untuk aplikasinya runningnya itu ada satu yang belum saya temukan, masih belum bisa jalan ya. Kalau yang lain sudah 1 halaman yang dia tidak running. Running 1 halaman berarti tidak bisa semuanya. Mohon mudah-mudahan selesai ini supaya bisa membantu. Nah, ini termasuk bagaimana penilaian penilaian sikap, penilaian perilaku berbeda sekali sekarang Bapak Ibu dengan penilaian perilaku yang sebelumnya. Apalagi yang penilaian SKP-nya Bapak Ibu semakin, jadi
nanti bisa saja nih Bu Mulyati dengan Bu Siti Rohilah itu akan berbeda pada ilmu yang sama ya, di saat habisnya berbeda karena nanti ketemunya akan menjadi ya seru-seru. Karena kalau misalkan orang yang mungkin mentargetkan tinggi itu ya namanya ya bunuh diri sebenarnya gitu. Ya, kalau setelah saya coba itu targetnya tinggi, ya ujung-ujungnya nanti nilainya kecil gitu. Sementara targetnya rendah semua itu bisa besar memang. Nah ini yang menjadi tantangan Bapak Ibu bisa ya. Nah kebingungan sendiri nanti Bapak Ibu ya. Karena penilaian dari capaian SKP-nya, jauh sekali, rumusnya jauh sekali, ya. Kebetulan saya memang desain rumus itu, jadi saya tahu ternyata terlalu jauh ya untuk yang pertama PP 46 dengan PP 30 ini jauh banget. Rumusnya bener-bener bukannya kok nyerempet nggak jelas ya itu Bapak Ibu, tapi beda. Tapi permasalahannya sekarang itu adalah kebijakan. Nah kebijakan daerah ini yang menjadi beda-beda. Kemarin saya coba di Jawa Barat, kemudian di Jambi, kemudian ternyata masih ada menggunakan yang seperti itu gitu ya. Jadi cukup lumayan bervariasi gitu ya. Karena memang ada kalau saya sampaikan kemarin itu bahwa adanya kurangnya sosialisasi dari BKN dan Menpan sendiri gitu ya. Sampai di kementerian sendiri sampai hari ini belum sama sekali Bapak. Gitu, sehingga banyak sekali yang kesulitan ya. Kebetulan kami di tempat kami sudah menggunakan daily system yang dari BKN ya, sudah menggunakan sistem yang dari BKN, tapi ternyata itu Pak Ibu ya, sistemnya belum fix gitu ya, belum fix gitu loh. Kata saya recording in progress. Oke. Ya, silakan itu tadi siapa Bu Maharani ya yang ngerekam ya. Soalnya ada yang request mau minta rekam Pak. Ya baik nggak apa-apa nanti direkam aja nggak masalah. Ya, Nah karena banyak yang nggak hadir juga minta rekamannya nanti ya. Cuman nanti mungkin caranya di kira-kira sekitar 30 menit putus 30 menit putus gitu ya. Kalau langsung berat ya. Nanti pas begitu dibuka, bukanya aja setengah jam nggak kebuka-buka. Iya Pak. Saya juga pakai handphone. Ya makanya nanti ngerekamnya per 30 menit diputus, 30 menit diputus. Karena nanti saya yakin kemungkinan teman-teman juga banyak yang pengen belajar juga ya. Baik Bapak Ibu, saya akan coba sedikit. Oh iya mungkin Bapak Ibu, Bu Maharani ini kebetulan kenal dari di YouTube ya. Ya, jadi baru 3 hari yang lalu apa 4 yang lalu ya kemarin ya. Sebenarnya belum pernah ketemu orangnya juga belum pernah ya. Tapi kemarin komentar di YouTube jadi saya tahu. Baik Bapak Ibu, saya akan coba sedikit gambaran ya terkait dengan surat edaran nomor 3 SE nomor 3 tahun 2021 ya, Permenpan. Dari surat edaran nomor 3 tahun 2021, oke. Saya nggak nutut menggunakan ini Bapak Ibu, menggunakan PowerPoint-nya, karena saya ngejar aplikasi, karena sudah banyak sekali dan rumusnya, benar-benar Bapak Ibu nggak bisa diulang dari nol, kok benar-benar dari nol ya, untuk yang PP 30-nya. Jadi padahal ini dari satu aplikasi ada dua aturan, jadi besar sekali gitu ya, jadi besar sekali. Mudah-mudahan nanti bisa membantu untuk Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, karena ini nanti aplikasinya bisa digunakan yang ada di dalam ini Bapak Ibu ya, kalau nanti ada yang menggunakan orangnya tidak ada di sini itu nggak bisa digunakan ya. Jadi ketika nanti Bapak Ibu dipakai orang lain, begitu masukkan nih, maaf Anda bukan peserta gitu. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu, saya coba share screen dulu terkait dengan aturan. Kita cermati dulu Bapak Ibu ya. Ini karena ternyata setelah saya pahami ada beberapa yang mungkin yang ngotot ya. Kemarin ada beberapa yang ngotot, dia tetap maunya
1 tahun itu menggunakan satu dan menggunakan yang lama. Padahal aturannya sudah kuat, Bapak Ibu. Di sini pada tanggal 3 Februari tahun 2021, ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Di sini ditujukan kepada semua Bapak Ibu, artinya semua harusnya sudah nyampaikan walaupun faktanya mungkin belum sampai gitu ya. Ya, isi surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ini tentang penyusunan sasaran kerja pegawai negeri sipil pada tahun 2021. Jadi tahun ini khusus Bapak Ibu, sudah ditentukan aturannya. Jadi kita nggak bisa maunya kita sendiri yang nggak bisa. Gitu ya. Jadi sudah ditentukan dengan aturan ini. Kemudian dalam sipil negara yang mengamanatkan agar penilaian kinerja pegawai negeri sipil dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan dengan memperhatikan hasil dan manfaat yang dicapai. Maka ditetapkan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil sebagai pengganti peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011. Nah, ini Bapak Ibu yang menjadi aturan kita ini. Sebelumnya SKP kita adalah menggunakan PP 46 ini. Nah, sekarang menggunakan PP 30. Bapak Ibu ketentuannya. Kemudian mungkin saya lanjutkan saja langsung di sini. Tujuannya sebagai kebijakan transisi atau peralihan dari ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil, kinerja pegawai negeri sipil yang akan diberlakukan 2 tahun setelah diundangkan. Artinya setelah aturan PP 30 ini 2 tahun harusnya sudah ada aturan pelaksanaannya. Maksudnya seperti itu. Nah, kemarin 2 tahun belum ada aturan pelaksanaan, maka Bapak Ibu di sini jelaskan sebagai aturan 21 ini masa transisi di caranya membuatnya seperti ini ditentukan ya Bapak Ibu seperti itu. Kemudian tujuannya memberikan pedoman bagi instansi pemerintah dalam penyusunan tahun 2021. Jadi di sini sudah dipastikan Bapak Ibu, kita lihat yang pertama di dasar hukumnya sudah ada di situ. Oke. Kemudian di sini Bapak Ibu ketentuan umum mungkin sudah bisa dibaca langsung saja biar karena ini banyak sekali yang akan kita bahas yang terutama yang baru ya Bapak Ibu ya. Di sini ketentuannya begini Bapak Ibu. Ya. Pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS dan negara Indonesia yang aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina pegawai untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sasaran kinerja pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun. Jadi ini tanpa kecuali ya Bapak Ibu di sini khususnya yang PNS wajib Bapak Ibu ini memang SKP itu khusus PNS ya Bapak Ibu ya. Gitu. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini ketentuan umumnya. Nah, sekarang penyusunannya Bapak Ibu. Jadi penyusunan SKP di sini terbagi menjadi 2. Penyusunan SKP tahun 2021 terbagi menjadi 2 periode, yaitu bulan Januari sampai Juni. Teknis penyusunannya dengan format SKP berdasarkan PP 46 tahun 2011 yang aturan pelaksananya yaitu per KBKN nomor 1 tahun 2013. Itu ketentuan untuk yang Januari sampai Juni. Gitu. Kemudian untuk bulan Juli sampai Desember, teknis penyusunan SKP dan format SKP berdasarkan ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil. SKP ditetapkan paling lambat pada bulan Juli. Jadi sudah pasti Bapak Ibu bahwa di tahun 2021 ini dipastikan sudah ada 2 SKP. Ya, ini sudah menjadi aturan Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaannya sekarang,
Mungkin Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah membuat SKP dan sudah mendapatkan nilai nilai SKP yang pada Januari sampai Desember? Apakah sudah membuat apa belum Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Makanya ikut latihan, Ya. ikut BIMTEK. Kalau kita lihat ini Bapak Ibu, ya ini yang sebenarnya kita nggak bisa nyalahkan ke PNS-nya secara langsung kita. Umumnya ini kejadian seperti ini hampir di semua daerah. Karena dari dinasnya sendiri nggak ngejar-ngejar Pak, itu. Pak Sarjono, Ya, boleh bertanya, Pak? oh boleh silakan. Terima kasih, Pak. Ini terkait dengan SKP. Maaf, seperti dengan siapa Bapak? Dengan Bapak Febri, Pak. Dari Sumatera Barat. Baik, silakan. Oh, Pak Febri Koto ya? Iya, Pak. Gini, Jagonya Pak. ini, Pak. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, untuk SKP sendiri kan kita sudah menggunakan aplikasi yang disiapkan oleh BKN atau Ya. BPSDM provinsi masing-masing. Hmm. Jadi untuk saat sekarang, Pak, kita untuk laporan kegiatan harian baik SKP, non SKP atau tugas tambahan kan kita entrikan langsung ke aplikasi e-kinerja, Pak. Ya, ya betul. Dan yang kedua terkait dengan surat edaran ini yang terbaru sesuai PP 30 ini belum ada sosialisasi, Pak. Jadi untuk Januari sampai sekarang Oktober kita tetap ngisi dan SKP bulannya itu diminta yang versi aplikasi, Pak. Nah, jadi bagaimana nanti, Pak, dengan aplikasi yang sudah Bapak siapkan, apakah bisa juga kita pakai untuk yang manual yang versi ini? Dan terkait kebijakan penggunaan e-kinerja yang sudah disiapkan BPSDM itu bagaimana, Pak? Ya, cukup? Ya, cukup, Pak. Baik, terima kasih Pak Febri. Ya, sama, Jadi Pak. Bapak Ibu sekalian, konteks kita hari ini adalah kita akan membahas hal-hal terkait dengan SKP ini. Aplikasi tempat saya Bapak Ibu ini bentuknya manual. Misalkan sebenarnya hanya pengen melihat kira-kira nanti penilaiannya seperti apa ya Bapak Ibu. Nah, seperti kayak Pak Febri tadi. Sekarang BPSDM ya di masing-masing kabupaten kota sudah membuat, tapi hampir semua belum sesuai dengan dari sistem yang ada di PKN. Jadi Bapak Ibu akan menjadi satu. Jadi rancangannya itu nanti SKP itu satu dari BKN satu saja. Tapi melalui mungkin di kabupaten memang dibagi server-servernya begitu ya. Rancangannya seperti itu. Sementara ini SKP yang misalkan contohnya di Sumatera Barat, di Jambi, di Jawa Barat, di Jawa Timur, di Jogja, di Jakarta, beda semua itu aplikasinya. Jadi itu kalaupun sudah menggunakan itu sudah bagus, nggak ada masalah karena memang selama itu masih ditetapkan oleh pemerintah daerah menggunakan itu gitu ya. Pada saatnya nanti Bapak Ibu akan dijadikan satu. Nah, ini yang rancangan, kalau itu kan inovasi daerah lah ya, inovasi pemerintah kepala daerah bahwa terkait dengan untuk peningkatan kinerja katanya gitu ya. Untuk peningkatan kinerja maka digunakanlah aplikasi yang online itu, walaupun faktanya bukan peningkatan kerja tapi malah pada pening gitu, bukan pada peningkatan kinerja. Ini fakta yang terjadi karena memang cukup lumayan berat. Karena memang laporan harus tiap hari, laporan mingguan, laporan bulan semua, sampai penilaian sikap nanti juga akan dilakukan per minggu, per bulan. Penilaian perilaku ya akan dilakukan penilaian per bulan. Itu nantinya gitu. Jadi kita di sini adalah konsep Pak Febri dalam konteksnya bahwa nanti bagaimana cara kalau menggunakan aplikasi yang seperti itu kan kita nggak tahu nanti hasil akhirnya kayak apa, perkiraan nilai berapa kita nggak tahu, ya kan? Supaya kita ngerti ketika nanti bahwa Bapak Ibu melakukan penilaian, misalkan dari kepala sekolah memberikan penilaian, supaya ada gambaran. Kalau kita asalan karena nggak taunya, ujung-ujungnya yang jadi korban guru. Nah, ini yang maksud saya Bapak Ibu ya. Jadi kalau masalah aplikasi, Bapak Ibu sebenarnya nggak perlu mengharapkan aplikasi ya, karena aplikasi nanti semua online satu dari BKN. Itu hanya kita pengen bagaimana sih hitung-hitungannya gitu ya, pengen tahu gitu. Kira-kira gitu Pak Febri ya. Jadi kalau masalah sekarang kenapa masih menggunakan itu ya silakan. Kalau alasannya kenapa belum disosialisasikan,
jangankan di sana ya, hampir semua juga belum ada sosialisasi seperti itu. Tapi kalau yang di daily system yang dari PKN itu udah terpecah menjadi dua, SKP-nya Januari Juni dan Juni Desember itu udah terpecah kalau yang dari daily system yang ada di PKN. Ya Bapak Ibu. Maaf Pak. Gitu. Ya silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak. Pak tadi Bapak kan siapa yang sudah membuat SKP tahun ini gitu ya. Nah kalau di kami Pak kan sudah menggunakan sikap ya Pak, pengisian sikap. Nah di situ udah otomatis Pak SKP itu akan muncul apa yang sudah kita kerjakan gitu Pak. Cuman kalau nilainya memang belum tuntas ya karena sampai belum Desember gitu. Itu gimana Pak? Nah sama yang sikap apa tadi nama aplikasi online ini di hampir kabupaten kota punya namanya beda-beda. Ada sikap lah, ada yang pokoknya namanya tergantung di masing-masing. Itulah yang saya katakan tadi inovasi dari masing-masing daerah. Permasalahannya adalah aplikasi ini berbeda-beda karena yang mendesainnya beda-beda ternyata. Gitu. Seperti di Provinsi Lampung itu ada sama seperti itu. Yang tiap hari harus membuat begitu ya. Ternyata dibandingkan dengan Jawa Barat beda. Gitu. Jadi beda antar daerah itu beda-beda. Jadi kalaupun misalkan sudah membuat SKP ya monggo silahkan. Cuman maksudnya gini, perlu kita cermati Bapak Ibu, dalam hal ini kita belajar bersama ini konteksnya supaya tahu aturannya begini loh aturannya. Gitu maksud saya. Dan supaya kita juga tahu nanti gimana sih hitung-hitungannya gitu. Karena ini ada yang akan bisa jadi korban ya karena penilaiannya berbeda dengan sebelumnya. Harusnya Bapak Ibu, sesuai dengan ketentuan, saya kembalikan ke presentasi tadi, ke sini. Kita lihat Bapak Ibu. Jadi penyusunan kegiatan tugas jabatan target dari Januari sampai Juni mempertimbangkan kurun waktu penyelesaian atau pencapaian sesuai periode tertentu. Artinya, penilaian SKP itu sasarannya yang kira-kira dilakukan pada bulan Januari sampai Juni. Jangan memaksakan pekerjaan yang tidak dikerjakan pada Januari sampai Juni dimasukkan dalam sasaran. Nggak bisa diukur gitu loh maksudnya gitu. Dalam hal capaian suatu kegiatan tugas jabatan dan target pada SKP Januari-Juni tidak dapat diukur dalam kurun waktu Januari-Juni, maka untuk kegiatan tugas jabatan target dimasukkan atau dituangkan pada Juli-Desember, mengikuti ketentuan sebagaimana pada huruf angka 2. Kemudian penilaian kinerja PNS. Penilaian kinerja PNS tahun 2021 terbagi atas 2 periode, yaitu bulan Januari-Juni, begini Bapak Ibu. Penilaian atas SKP yang disusun berdasarkan peraturan Kepala Badan Pegawai Negara nomor 1, yaitu PKBKN nomor 1 tahun 2013 tentang aturan pelaksanaan PP 46 tahun 2011, yaitu tentang prestasi kerja pegawai sipil. Penilaian SKP dilakukan terhadap kegiatan tugas jabatan yang dapat diukur capaiannya dalam kurun waktu Januari-Juni. Jadi kalau nggak bisa diukur jangan dimasukkan, maksudnya seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Contoh kemarin yang menjadi banyak pertanyaan itu, kayak PKG itu kan penilaiannya pada bulan November ya, jangan dimasukkan pada Januari sampai Juni, maksudnya begitu ya. Dan penilaian perilaku kerja berdasarkan ketentuan peraturan Kepala BKN atau PKBKN nomor 1 tahun 2013 tentang aturan pelaksanaan PP 46 tahun 2012 tentang penilaian prestasi kerja pegawai sipil. Nilai prestasi kerja diperoleh dengan menggabungkan nilai SKP dan nilai perilaku kerja dengan bobot 60/40 nilai perilaku kerja. Kemudian penilaian prestasi kerja PNS periode Januari dilaksanakan paling lambat bulan Juli 2021. Paling lambat bulan Juli sudah dapat nilai SKP Januari sampai Juni. Itu ketentuannya. Jadi kalau tadi Bapak Ibu mengatakan bagaimana dengan saya yang belum membuat, gitu. Juga bingung jawabnya ya kan. Itulah aturan gitu loh. Jadi tapi Bapak Ibu kemarin juga sudah saya coba komunikasi ya. Jadi sebenarnya tidak salah di kita sendiri juga tidak, karena memang di atasnya juga sampai hari ini juga nggak ngapa-ngapain gitu ya. Walaupun fakta ya ini Bapak Ibu sering ya, hampir ya SKP selama ini itu kan nanti ujung-ujungnya nilainya yang penting dinaikkan gitu kan, gitu ya. Jadi seperti kayak formalitas gitu loh kira-kira. Betul. Harapan ke depan sebenarnya tidak, karena diukur dalam tiap harinya Bapak Ibu. Harapannya gitu. Faktanya kita tidak tahu nanti seperti apa. Mungkin kayak Pak Febri coba. Saya pengen tahu di Sumatera Barat. Halo Pak Febri. Ya, halo Pak.
Nah, mungkin saya coba pengen tahu nih. Ini karena ada yang dari Jawa Timur, ada dari Jakarta, ada yang dari banyak. Saya pengen lihat yang di Sumatera Barat. Untuk penilaian yang Pak Febri tahu dari SKP yang sudah ada di Sumatera Barat, seperti apa penilaiannya, Pak? Baik Pak. Untuk Sumatera Barat, kalau Sumatera Barat kita kan bervariasi mungkin ya Pak. Cuma kalau untuk di sekolah saya, untuk di awal tahun itu seluruh PNS, baik guru ataupun pegawai kan wajib menyusun rencana kerja tahunan. Ya. Nah, kemudian itu dicetak dan diserahkan ke Cabang Dinas dan diteruskan ke Dinas Pendidikan Provinsi. Kemudian untuk rencana atau target kerja tahunan ya seperti yang Bapak sampaikan, kalau di sekolah saya juga menyampaikan ke guru-guru bahwasanya target yang kita buat itu sesuai dengan kemampuan kita, artinya jangan muluk-muluk seperti itu Pak. Contoh untuk tahun ini kalau seorang guru ingin menghasilkan karya inovasi atau karya ilmiah, ya direncanakan di SKP. Tetapi kalau rasanya untuk tahun ini belum siap untuk melaksanakan itu, jangan dimasukkan ke rencana tahunan. Kemudian di setiap hari, karena sekarang sudah menggunakan kinerja daily system, ya setiap hari guru baik tugas utamanya atau tugas tambahan atau non SKP wajib mengentry ke aplikasi. Cuman yang saya ragu Pak, dari sistem yang dipakai untuk penilaian dari atasan langsung itu untuk realisasi dari target dari capaian itu nilai maksimal bisa dientrikan 50 Pak. Padahal kalau kita lihat aturannya dari pedoman atau petunjuknya, kan bisa saja kualitas itu 70% atau 80%, bahkan sampai 100%. Nah, cuman kalau di aplikasi itu terkunci, jadi kalau target kita 1, capaian kita 1, ya nilai kita mentok di 56, kalau sudah dinilai di kepala sekolah, itu hanya sampai 76 atau 73,66, saya lupa Pak, kisaran begitu. Jadi intinya, di akhir tahun ya nilai kita nilai perilaku ya kepala 7 aja Pak, semua sama semua Pak. Jadi yang masih belum nampak atau belum saya pahami di sini dan kawan-kawan juga, kenapa nilai yang bisa diberikan oleh kepala sekolah itu di kualitas capaian itu hanya maksimal 50. Nah itu Pak. Cuma dari segi dari pelaksanaannya memang karena sudah ada edaran dari dinas ya wajib menggunakan aplikasi daily system ini atau kinerja apa namanya Pak? Ya kalau ada yang kinerja, gitu. Iya. Memang beda-beda sih kalau itu ya. Baik, terima kasih Pak Febri. Ya, artinya Pak, Bapak Ibu, jadi kita juga harus tahu ini karena aturan supaya nanti Bapak Ibu juga nggak keliru gitu ya. Kita karena akan mempelajari hari ini akan mempelajari aturan. Sekali lagi kalau seperti kayak nanti aplikasi offline-nya itu untuk memprediksi saja karena Bapak Ibu ketika menggunakan online toh nggak bisa berkutik, Bapak Ibu tinggal ngisi aja di situ nanti akan keluar sendiri nilainya. Walaupun fakta ya seperti tadi kan kalau nilainya dibuat maksimal jadi 50. Nah itu kan berarti kan kayak dikebiri gitu ya, nggak boleh nilainya lebih dari situ gitu ya. Sehingga nilai perilaku, apalagi nilai perilaku yang di sekarang, nilainya kurang dari 90, KO Bapak Ibu. Kalau sekarang nilai dikurang dari 90 perilaku itu KO itu nanti kita. Nah sementara kalau yang tadi Pak Febri di sana 76 aja malah dipaksakan hanya sekitar 76. Ini kan sebenarnya merugikan ke guru ya, seperti itu. Karena memang namanya mungkin saja karena Pak Febri ini sebagai ahli mungkin programmer lah, bisa jadi Pak Febri yang membuat di sana memang disetting untuk seperti itu. Apakah itu berlaku di tingkat nasional? Belum tentu, masalahnya seperti itu. Inilah yang perlu kita pahami bahwa dalam penilaian yang sekarang ini harus gitu. Dan fakta kalau sekarang itu kemarin baru ya waktu di kepala sekolah ini kan Sabtu lalu kan dengan kepala sekolah ini kebetulan ada Bu Mulyati juga di hari. Jadi kemarin baru ada satu itu guru kepala sekolah TK dari Banyuwangi yang sudah mendapatkan penilaian Januari sampai Juni. Yang lain sama sekali belum ada gitu ya, belum ada. Jadi penilaian Januari sampai Juni sudah keluar, SKP-nya sudah jadi.
Nah, karena memang seperti itu mestinya. Dan ditandatangannya mestinya pada bulan Juli. Sekarang loh sudah bulan Oktober hampir November, tapi belum ada penilaian. Itu fakta yang sekarang terjadi, gitu Bapak Ibu. Nah ini yang nanti juga perlu mungkin didorong, ditanyakan saja, yang mungkin nggak perlu kita ngotot-ngotot ya kan. Kita karena kalau Bapak Ibu ini sudah ada mungkin Bu Mul, ini ada juga nih sekolah yang daerah yang mengatakan, dah kami pakai 46 sampai Desember, tidak ada urusan katanya. Padahal SE-nya jelas harus dua periode gitu. Dan yang lebih lebih ke depannya Bapak Ibu, bahwa kalau 2022 sudah dipastikan dengan menggunakan yang baru Bapak Ibu, sudah dipastikan ya menggunakan PP 30. Makanya sebenarnya bulan Juli Desember ini masih sudah bisa menggunakan yang baru. Ya, kalau sarannya menggunakan PP 30 gitu. Walaupun faktanya banyak ditabrak juga ya kan seperti itu. Seperti kalau kayak Pak Febri tadi, saya sudah punya keyakinan dipastikan dia tidak menggunakan PP 30 kalau masih menggunakan aplikasi yang seperti tadi gitu. Artinya jauh sekali. Nanti waktu begitu mau nilainya di convert akan menjadi nilai kecil sekali Bapak Ibu ya. Kalau kemarin masih bisa nilai 80 itu masih baik. Sekarang Bapak Ibu berani dapat nilai 80, kita cukup nilainya Bapak Ibu ya. Jadi